Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bi hilm wa sahil lana abwaaba fadlika wa ansyur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita bisa kembali lagi dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, tos nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ngandika sapa Allah tabaraka wa taala, Allah anu maha berkah jeung anu maha luhur, arti maha suci Allah. Ma taqarraba tepati-pati bertaqarrub, tepati-pati ngadetkeun diri ilayya ka kaula sapa al mutaqarribun, jalma-jalma anu taqarrub kabeh. Jama-jama anu ngadeketkeun dirina ka Allah. Jama-jama anu ibadah ka Allah. Bimisli ada ima kalawan seperti ngalaksanakeun barang. Iftaradtu anu geus mardukeun kaula alihim ka itu mutaqarribun. Wala yazalu jeung teu eureun-eureun. Artina terus menerus. Sopo al abdu seorang hamba ya taqarrubu bertaqarrub itu si abdu, mendekatkan diri itu si abdu ilayya ka qala bin nawafili kalawan migawe pirang-pirang pasunatan hatta uhibahu sehingga atau melainkan mika cinta kaula saur Allah ka itu si abdu. Fa idza ahbabtuhu mangka di mana-mana mika cinta kaula ka itu si abdu, kuntu maka aya kaula saur Allah sam'ahu eta jadi pendengaran itu si abdu. Alladzi yasma'u anu mendengar itu si abdu bihi kalawan pendengaranana sam'u. Wa basarahu jeung jadi penglihatan itu si jalma alladzi yubsiru anu melihat anu nembong itu si abdu bihi kalawan itu basar penglihatan. Walisanahu jeung kaula jadi lisana itu si jalma ceuk Allah alladzi yantiku anu nyarita anu ngomong itu si abdu bihi kalawan itu lisan. Wa yadahu jeung jadi tangana pananganana itu si abdu allati yabtisu anu meraba anu nyabak anu ngagunakeun itu si abdu biha kalawan itu pandangan. Warijlahu jeung jadi sampeanana itu si jalma allati yamsi anu lempang itu si jalma biha kalawan itu rijlu. Imam Ghazali terasna sampaikan hadis Rasulullah SAW untuk lebih memperjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Kanjeng Nabi ieu adalah berupa hadis qudsi anu sumberna langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat sabda Rasulullah SAW, tapi secara hakikat ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung melalui pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun. Tidak ada di antara hamba-hambaku yang bertaqarrub kepadaku, yang mendekatkan diri kepadaku, yang beribadah kepadaku, bimisli ada imaftaratu alaihim, yang seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban
yang diwajibkan, yang dipardukan kepada mereka. Artinya apa? Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang beribadah pada Allah, yang lebih utama, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang seperti melaksanakan perintah-perintah dari Allah yang diwajibkan kepada kita semua, ya, kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ada ibadah yang lebih utama, yang lebih dicintai Allah kecuali melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar dan pokok kewajiban yang mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan kepaduan-kepaduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disampaikan bahwa kewajiban itu adalah modal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan ketika ada seorang hamba ahli ibadah tidak merasa cukup dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Karena kewajiban dari Allah itu terbatas. Terbatas waktunya seperti sholat, ya. Salat itu terbatas waktunya, hanya 5 waktu sehari semalam. Atannya pun sama, hanya 17 rakaat. Waktunya terbatas. Begitupun puasa Ramadan, itu dibatasi hanya satu bulan. Dan hamba Allah ini tidak merasa puas dengan kewajiban yang ada, tapi dia ditambah lagi ibadahnya. Ya. Karena dia sangat rindu dengan Allah SWT, sangat cinta kepada Allah SWT, sehingga maunya itu khidmah, maunya itu selalu ibadah pada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Sedangkan tidak ada kewajiban yang lain kecuali gitu, ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Karena ketika ada seorang hamba yang menambah ibadahnya, ya, dari kewajiban dengan ibadah-ibadah sunat, selalu istiqomah terus menerus, ya. Jadi sholat fardu tidak cukup dengan sholat fardu, tapi ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Isya diakhiri dengan witir. Bahkan sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud, ya. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti awwabin. Ada juga seperti dalam puasa tidak cukup melaksanakan puasa Ramadan setelah Idul Fitri, puasa Sundanya Walan, dan setiap Senin dan Kamis dan sebagainya. Begitupun zakat, ya, tidak cukup dengan zakat, dia ditambah lagi dengan infak dan sodakohnya dan sebagainya. Haji pun sama, tidak cukup dengan haji, dia ditambah lagi dengan umroh. Nah, ketika ada seorang hamba yang menambah nilai ibadahnya dari fardu dengan yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan baca Quran, zikir, sholawat, istighfar dan sebagainya. Jadi waktu-waktunya penuh dengan kegiatan-kegiatan ibadah, ya, itu baik fardu atau sunat. Wabil khusus di sini diperbanyak sunat. Nah, ketika ada orang yang, ya, sibuk dengan melakukan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbahu, melainkan kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mencintainya, ya, sehingga aku akan mencintai hamba itu. Gitu. Jadi orang yang menambah ibadah fardu dengan ibadah-ibadah sunat akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan menampakkan cintanya, ya, kepada hamba itu. Karena cinta Allah Subhanahu wa taala itu azali, ya. Nah, azali artinya bukan cinta yang baru. Ya. Sebelum Allah
menciptakan manusia, bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah di zaman ajali telah mencintai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadah, ya. Dari fardu disempurnakan ditambah dengan ibadah-ibadah sunat, itu tandanya orang yang mendapatkan cinta Allah dari zaman ajali. Nah, itu buktinya. Ya. Kalau ngaku cinta boleh saja ngaku cinta, tapi harus terbukti. Beda antara orang yang cinta Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Karena mungkin saja boleh banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah mencintainya. Tapi kalau Allah mencintai seorang hamba, pasti hamba itu langsung kontak hatinya mencintai Allah. Buktinya, dia akan sibuk dengan melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan bukan sekadar melaksanakan kewajiban, tapi dia akan menambah ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunat. Itu tandanya orang yang dicintai Allah. Ya, orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah sunat. Nah, gitu. Beda kalau melakukan ibadah fardu. Itu belum tentu bukti Allah cinta kepadanya. Karena apa? Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang biasa. Ya, hal yang lumrah, hal yang umum. Karena apa? Karena yang telah disampaikan pertemuan kemarin, yang namanya wajib itu kan secara hukum mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat siksa. Ketika seseorang melaksanakan kewajiban, terkadang gitu, terdorong, termotivasi karena mau mendapatkan pahala dan karena takut dengan siksa dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya melaksanakan kewajiban. Beda dengan melakukan ibadah-ibadah sunat. Karena kalau sunat itu kan yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa, cuman rugi doang gitu. Jadi tidaklah seseorang melaksanakan ibadah-ibadah sunat melainkan karena timbul semata-mata cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia merasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah? Karena Allah telah mencintainya. Masya Allah, ya, begitu. Nah, ketika seorang hamba telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basara alladhi yubsiru bi wa lisanu alladhi yantiqu bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka Allah akan menjadi pendengarannya. Ya. Maka Allah akan menjadi penglihatannya. Maka Allah akan menjadi lisannya. Maka Allah akan menjadi tangannya. Maka Allah akan menjadi kakinya. Artinya apa? Kita di sini jangan mengartikan secara zahir, ya, tapi harus ditakwil. Karena ini hadis qudsi termasuk hadis yang mutasyabihat. Ya, nggak bisa Allah kita katakan punya mata seperti mata manusia, ya, punya penglihatan supaya punya pendengaran seperti pendengaran manusia, nggak bisa. Ya, kaki seperti kaki manusia gak bisa, berarti ini menyerupakan Allah. Sedangkan dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menyamakan Allah dengan makhluknya. Lantas artinya apa? Ketika Allah akan menjadi telinganya, akan menjadi pandangannya, akan menjadi lisannya, akan menjadi tangan dan kakinya, ya, bagi hamba yang dicintai Allah, artinya Allah akan menjaga semua anggotanya. Dari apa? Dari digunakan selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua anggota orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah dari dipergunakan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru
dia akan selalu diberikan taufik oleh Allah, kekuatan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah atau ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena orang yang waktu demi waktunya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah baik dengan fardu atau yang sunnah, maka orang ini adalah termasuk ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam manaqib pun dijelaskan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan sedih. Ya, tidak ada kegalauan. Ya, yang ada adalah ketenangan, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang telah mendapatkan ya, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau wali itu mahfud, ya, wali itu mahfud. Ya, artinya wali-wali Allah semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota dijaga oleh Allah taala, baik zahir atau batin. Ya, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kesalahan-kesalahan. Tapi wali Allah tidak mustahil berbuat maksiat. Ya, beda dengan para nabi. Ya, kalau nabi wajib maksum, kalau wali tidak wajib mahfuz, tapi pasti diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi wajib dimaksum, ya, wajib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Sehingga kalau di antara nabi ada yang bermaksiat, hukumnya mustahil, tidak bisa diterima oleh akal. Bedanya itu antara nabi dengan wali. Kalau nabi maksum sehingga mustahil berbuat maksiat, kalau wali mahfud terjaga dari segala unsur maksiat tapi tidak mustahil melakukan maksiat. Itu bedanya ya. Nah, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.